Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 9 semester 1 tentang meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Pertama-tama mari kita bahas apa itu iman dan apa itu hari akhir. Iman secara bahasa diartikan sebagai percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hari akhir yaitu peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil, sesuai dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dijelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung letus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan numpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sugro yaitu matinya seseorang karena sakit atau kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Tanda-tanda kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta, malaikat Israfil meniup sangkakala, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan lain sebagainya. Kejadian kiamat juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Qur'an ayat 4-5 yang berbunyi, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, serta dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Serta dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan pada surah Al-Muzammil ayat 18 yang berbunyi, As-sama'u fatirun bih kana wa'duhu maf'ula. yang artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Adapun proses kehidupan di alam akhirat, yaitu yang pertama adalah Yaumul Barzah, yang kedua adalah Yaumul Ba'as, yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, yang keempat adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab.
Dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Setelah terjadinya kiamat, proses selanjutnya yang terjadi adalah di alam barzah. Yaumul barzah atau sering disebut dengan alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat, atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 51 yang berbunyi, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasir. Yaumul Hasir atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong, kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang dikehendakinya, seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 69 yang berbunyi, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan, akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah salat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan salat dan salat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebagaimana dalam surat Al-Zalzalah ayat 8 yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada hari perhitungan amal manusia, akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 30 yang berbunyi, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. yang artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dan yang terakhir surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil. Karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya yang sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang ketika di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka. Sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu, surga sebagai balasan amal baik seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 55-58 yang berbunyi, Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kebaikan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sebaliknya neraka sebagai balasan amal buruk, setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, kabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum, mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Dan artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar. Dijelaskan pula dalam surat Al-Waqiah ayat 42-44 yang berbunyi, Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim.
Yang artinya, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sekian, terima kasih apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.